Untuk memahami tenses, pertama-tama kita harus bermula dari paling awal dulu. Kita harus mengetahui dasar-dasarnya dulu. Pertama dari apa itu tenses. Definisi tenses menurut kamus Oxford adalah berbagai macam bentuk yang berasal dari verb. Verb berarti kata yang mendeskripsikan aksi, kondisi, dan kejadian. Nah, lanjut di definisi tenses. Berbagai bentuk yang diambil dari verb untuk mengindikasikan waktu dan terkadang juga untuk keberlanjutan atau completeness milik aksi berkaitan kepada waktu pengucapan pernyataan tersebut. Tenses dibagi menjadi 3 waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan dari ketiga waktu tersebut terbagi lagi menjadi masing-masing 4 subparts. Keempat subparts ini sama untuk tiap 3 kategori waktu tersebut, yaitu pertama, continuous, yang nantinya akan ku simbolkan dengan kata singkat, yaitu chon. Continuous atau sebutan lainnya yaitu progressive, berarti verb untuk mendeskripsikan aksi atau kondisi yang berkelanjutan terjadi. Kedua, perfect tense. Subpart kedua itu untuk verb yang mendeskripsikan terselesainya suatu kondisi pada waktu keseluruhan pernyataan tersebut diucapkan. Ketiga, simple tense, yaitu tense yang tidak memiliki suplemen apapun, bentuk tersimpelnya. Subpart terakhir yaitu perfect continuous, kombinasi dari perfect dan continuous, sesuatu yang berkelanjutan, aksi atau kondisi atau verb yang berkelanjutan tetapi sudah terselesaikan ketika pernyataan tersebut diucapkan. Jika itu membingungkan, tidak apa-apa, kalian bakalan bisa lebih memahaminya lagi ketika melihat tujuan dan contohnya. Mari kita mulai. Pertama, kita mulai dengan past simple. P merepresentasikan past. Past simple adalah fakta yang terjadi di masa lalu. Ciri-ciri untuk past, kebanyakan verb-nya ditambahi kata ed. Yesterday, daripada play, kamu ubah menjadi played. Tetapi tidak selamanya begitu. Tidak semua verb lampau adanya ed. Misalkan untuk kata lari, atau bahasa Inggrisnya run, verb bentuk past-nya adalah ran. Ejaannya RAN. Terjadi di masa lalu. Jika kita ingin ilustrasikan seperti ini. Untuk sekarang dan di masa depan, bentuk awan ini merepresentasikan fakta. Mari kita lanjut. Selanjutnya, past continuous. Untuk continuous, fokus kepada aksi. Aksi kurepresentasikan dengan kata A. Past continuous, kejadiannya adalah untuk menjelaskan tindakan berkelanjutan yang terjadi di masa lalu, yang bermula di masa lalu dan selesai di masa lalu. Untuk selesai, kita representasikan dengan bendera finish line di balapan. Contoh dari past continuous adalah I was playing video game yesterday. Kunci penting yang perlu diingat untuk seterusnya adalah untuk tiap subpart continuous selalu memakai ejaan I tambah N tambah G atau ing kepada verb. Seperti kata play ditambah ing playing. Ing mengindikasikan keberlanjutan dari sesuatu. Maaf, saya makan. Kalian mungkin akan bertanya, apa perbedaannya contoh past continuous dengan past simple? Kayaknya sama deh. Tidak ada bedanya sih sebenarnya. Perbedaannya itu baru menonjol di present. Tapi untuk past tidak ada. Contoh I was playing video game yesterday itu adalah jawaban yang tepat untuk misalkan pertanyaan dari guru. What are you doing yesterday? Oh, I was playing video game yesterday. Untuk menghindari kesalahpahaman, seharusnya lebih baik aku memulai dengan present duluan. Jadi ya, kita berpindah dulu ke present, baru nanti kita akan melanjutkan di mana kita meninggalkan past sebelumnya. Past simple bertujuan untuk menyatakan fakta di masa kini. Contoh kalimatnya adalah I play video game. Nih, terjadi di masa kini. Kemudian untuk bentuk present ditambah continuous, bertujuan untuk menyatakan fakta keberlanjutan di masa kini yang belum berakhir. Kalian lihat,
detail di mana tidak ada bendera selesai di visualisasi present continuous, itu karena tindakan ini belum selesai tapi masih berkelanjutan. Itu yang membedakannya dengan past continuous, di mana past continuous sudah bermula, berkelanjutan, dan selesai. Selanjutnya, present perfect. Present perfect bertujuan untuk menyatakan verb yang sudah selesai at time dibicarakan. Tetapi ketika ku observasi lebih dalam lagi, untuk lebih akuratnya, untuk lebih mengena esensinya, present perfect bertujuan untuk menyatakan frasa yang terdiri dari iya tidaknya sebuah past participle. Apa arti past participle? Participle berarti kata yang berasal dari verb dimodifikasikan sebagai adjektif. Participle terbagi menjadi dua, yaitu present participle dan past participle. Definisi adjektif adalah kata yang mendeskripsikan kualitas dari sesuatu. Kau juga bisa memikirkannya in a sense of atau dalam artian sudut tertentu, yaitu kepribadian dari sesuatu. Contoh adjektif adalah enormous, dog-like atau sesuatu yang memiliki kualitas atau kepribadian seperti anjing, yellow, fun, fast. Present participle berarti objek yang mengeksekusi sebuah kepribadian. Sedangkan past participle adalah kepribadian yang menimpa objek. Itu perbedaan keduanya. Present participle adalah objek yang mengeksekusi kepribadian, sedangkan kalau past participle, kepribadian yang menimpa objek. Contohnya, untuk contoh present participle adalah killing dog. Killing merupakan present participle, dog merupakan objeknya. Killing dog berarti anjing yang membunuh. Sedangkan bentuk past participle-nya adalah killed dog. Kunci penting yang perlu diketahui juga adalah ada banyak bentuk participle yang mirip dengan verb lampau atau verb past. Kayak kata kill, verb past-nya adalah killed, dan bentuk past participle-nya adalah killed juga sama. Contoh kalimat dari present perfect adalah I have been to Paris. Tujuan lain dari present perfect adalah hanya untuk fokus kepada pengalaman milik objek tanpa memperhatikan detail waktu. Detail waktunya nggak penting. Ini hanya memprioritaskan pengalaman si objek. Ini hanya untuk emphasize, untuk menekankan pengalaman milik objek. I have been to Paris. Kapan itu terjadi? Tidak ada yang tahu, tapi itu nggak penting. Yang penting adalah pengalamannya, dia pergi ke Paris. Sehingga untuk kita visualisasikan, maka seperti bentuk awan yang meliputi past dan present. Tapi kita nggak tahu spesifik pada waktu apa. Tapi sudah jelas terjadi di past dan present. Contoh kalimat dari present perfect continuous adalah GTA have been fascinating me for 2 years. Kunci lain yang penting dan perlu diingat juga adalah jika continuous memiliki syarat adanya ejaan ing untuk verb, untuk perfect syaratnya adalah adanya past participle. Maka kita bisa simpulkan untuk kombinasi perfect continuous di pernyataannya mengandung unsur kombinasi dari ing dan past participle. Contoh kalimatnya adalah GTA have been fascinating me for 2 years. Pernyataan ini berarti untuk 2 tahun game GTA sudah membuat saya. Untuk 2 tahun saya sudah sungguh tertarik terus akan game GTA. Saya riset, konsumsi banyak konten berkaitan GTA. Saya sungguh tertarik akan game GTA untuk 2 tahun dan sampai sekarang pun aku masih tertarik. Belum berakhir, aku masih tertarik. Maka kalau kita visualisasikan itu seperti ini. Aku mulai tertarik pada GTA dari masa lalu, lewat 2 tahun aku tertarik terus, sampai sekarang masih tertarik terus. Tidak ada bendera selesai, belum berakhir. Ketertarikanku akan GTA belum berakhir, masih berlanjut. Adanya gelembung untuk menunjukkan bahwa objek telah mencapai status dan status tersebut terdiri dari durasi. Julukan lain untuk status adalah fakta, kalau kita ingin konsisten dengan julukanku. Sebelum lanjut ke tenses waktu past,
Penting juga untuk kita memotong gajah milik contoh. Unsur matematika milik contoh present simple adalah subject tambah verb tambah object. Untuk present continuous, subject plus present participle plus object. Subject plus past participle plus object. Subject plus past participle tambah present participle tambah object. Nice. Selanjutnya untuk past. Sepertinya kunci lain dari materi ini adalah emphasization, penekanan dari sesuatu. Continuous adalah penekanan dari keberlanjutan dari sesuatu. Perfect merupakan penekanan dari selesainya sebuah kondisi atau aksi dari sesuatu pada waktu pernyataan, keseluruhan pernyataan tersebut disebutkan. Kau mungkin bisa berargumen, hey, tapi aku juga bisa bilang kalau past simple merupakan termasuk perfect juga karena, hey, tindakan I played sudah selesai at the time pada waktu pernyataan ini disebutkan. Dan dimana aku menjawab kamu benar, tapi sepertinya ini masalah penekanan aja. Contoh dari past perfect adalah I had been to Paris. Contoh ini berarti aku sudah pernah pergi ke Paris, terjadi di masa lalu, tapi spesifik waktunya kapan itu tidak penting. Sebenarnya past perfect dengan present perfect tidak ada bedanya, tapi ada tujuan atau fungsi unik milik past perfect yang tidak bisa dilakukan oleh future perfect. Kau bisa menggunakan past perfect untuk menyatakan titik peristiwa masa lalu yang terjadi sebelum titik peristiwa masa lalu lainnya. Manifestasi dari tujuan ini yaitu berikut ini. I had taken my breakfast. They had not departed yet. Dari contoh ini kita tahu bahwa di masa lalu saya sarapan dulu, baru kemudian mereka pergi. Departed artinya pergi. Terus kamu bisa membantahnya dengan, hey, tapi informasi bahwa sarapan dulu daripada mereka pergi itu sudah dengan mudah disampaikan lewat urutannya. Tapi kekuatan dari past perfect adalah berikut ini. Meskipun ku balik urutannya, misalkan they had not departed yet, I taken my breakfast. Meskipun urutannya ku balik, maknanya tidak berubah. Tetap dari kalimat ini, meskipun informasi departed duluan, tetap maknanya berarti departed itu setelah sarapan. Untuk visualisasi dari tujuan pertama milik past perfect adalah sekian, mirip dengan past simple. Untuk visualisasi milik tujuan kedua dari past perfect, ya seperti ini. Ini untuk informasi sarapan yang dimana terjadi duluan di timeline. Kemudian ini milik informasi departed yet. Kau tahu waktu mempelajari ini aku berharap bahasa Inggris dan pelajaran bahasa Indonesia juga sih itu lebih konkret, tidak terlalu abstrak. Tapi setelah aku pikir-pikir kembali, mungkin memang lebih baik abstrak supaya efisien. Keuntungan dari konkret adalah lebih jelas, tapi kerugiannya adalah terlalu membuang-buang resource. Sedangkan, I suppose so. Sedangkan hal abstrak, kerugiannya adalah kurang jelas, tapi keuntungannya adalah efisien. Hal terakhir untuk past, yaitu past perfect continuous. Contoh kalimatnya yaitu, mari kita ambil contoh kalimat yang sama dari present perfect continuous yang nantinya akan ku ubah sedikit-sedikit supaya perbedaan mereka jelas. Perbedaannya di past perfect continuous adalah daripada menggunakan kata have, memakai kata had. Maknanya ini adalah game GTA telah membuatku tertarik selama 2 tahun. Tetapi sekarang aku tidak tertarik lagi. Itu maknanya, dan itu kunci perbedaannya dengan present perfect continuous, yang dimana maknanya kau masih tertarik, tetapi untuk past perfect continuous kamu sudah tidak tertarik lagi. Tujuannya yaitu menyatakan pencapaian status oleh objek atau subjek. Oke, gara-gara terbolak-balik pemakaian kata objek dan subjek, aku membuat bingung. Maka aku akan tekankan sekali lagi dalam konteks ini, untuk keseluruhan video ini ketika aku bilang objek, yang aku maksudnya itu orang atau benda juga bisa, atau hewan juga.
oleh objek. Status tersebut terdiri dari durasi, progres dari sesuatu. Ilustrasinya seperti ini. Kali ini adanya bendera selesai karena sudah tidak berlanjut lagi di masa kini. Kupindahkan semua penjelasan milik past ke halaman kertas milik present supaya kita bisa membandingkan visualisasinya. Di kotak kuning legenda aku menambahkan simbol baru, yaitu E untuk emphasize atau penekanan. Future simple. Contoh kalimatnya adalah I will play video game tomorrow. Bertujuan untuk menyampaikan fakta rencana milik objek akan masa depan. Ketika aku bilang objek, aku juga bermaksud subjek. Kalau dalam konteks grammar, sepertinya objek dan subjek berarti berbeda kan? Tapi ketika aku bilang objek, aku memakai dalam konteks, di konteks keseharian di mana objek juga bisa berarti orang atau benda. Sebelumnya waktu aku bilang, kuharap pelajaran bahasa itu tidak abstrak. Yang kumaksud dengan abstrak adalah tidak adanya overlapping function. Contoh kalimat dari future continuous adalah I will be playing video game tomorrow for 2 hours. Visualisasinya begini, di mana progres yang terjadi di masa depan, kamu rencanakan adanya progres yang berlangsung selama 2 jam terjadi di masa depan. Selanjutnya future perfect. Contoh kalimatnya adalah I will have lived in China by then. Biasanya kalimat ini merupakan respons dari, tunggu kita mulai dari awal. Next year, we'll do European tour. A exclaims. B then respond, oh sorry, I will have been live in China by then. Dari kedua kalimat ini, kita menambahkan informasi. A berseru, oh tahun depan kita bakalan melakukan tur Eropa. B respon, oh maaf, pada waktu itu sudah hidup aku di Cina. Secara tidak langsung mengimplikasikan penolakan dari B, karena dia bilang, pada waktu itu sudah hidup aku di Cina. Jadi tujuannya adalah seakan-akan dari titik masa depan mendeskripsikan titik dari masa depan yang terjadi sebelum titik. Mendeskripsikan titik yang terjadi sebelum itu, tapi tetap juga berasal dari masa depan. Bentuk future perfect kamu pakai untuk seakan-akan kau berada di titik masa depan, mendeskripsikan kejadian di masa depan juga, tapi terjadi sebelum titik masa depan yang pertama aku sebutkan. Visualisasinya adalah stickman merepresentasikan titik perspektif. Nah, begini visualisasinya. Lokasi stickman-nya penting ya. Jika sebelumnya lokasi stickman ada di tengah, yang berarti waktu faktanya itu bersamaan dengan stickman atau titik perspektif. Di visualisasi milik future perfect, titik perspektifnya itu ada berada di paling kanan, yang berarti titik perspektif jauh di masa depan, melampaui awal mula fakta yang mengelilingi objek. Penekanannya itu ada pada tahap terjadinya dan titik perspektif. Untuk versi negatif dari masing-masing subpart milik 4 kategori waktu diberlakukan dengan cara yang sama. Untuk future diberlakukan dengan yang sama. I will play video game tomorrow. I will not play video game tomorrow. Untuk negatif, jika mau dituliskan tujuannya adalah fakta non-rencana milik objek akan masa depan. Bagian terakhir, future perfect continuous. Mirip dengan perfect, tapi kali ini ditambahi informasi durasi. Contohnya begini. Oh sorry, I will have been living, present participle, jangan lupa, in China for 2 years by then.
visualisasinya seperti ini. Di dalam awan fakta adanya durasi beserta bendera selesai. Kunci penting untuk kita semua perlu ketahui adalah berkaitan perfect. Perfect berarti berhasilnya tercapai sebuah verb. Tapi kalau kalian menulis kalimat I have not been to Paris, ini tetap termasuk perfect meskipun ada kata not, karena it seems to me cara kau melihat unsur matematikanya ini adalah I have sama dengan mencapai statusnya itu not been to Paris. Not been to Paris termasuk status yang objek berhasil capai. Oke, sekian penjelasannya. Subscribe jika ingin menyaksikan konten seperti ini lagi. Dah. Cosmos is also within us. We're made of stars. We are away from the cosmos to know itself. Across the sea of space, the stars are others. We've traveled this way before, and there is much to be learned.